Salam Rahayu, salam sejahtera. Jumpa lagi dengan channel Melati Ratu. Kali ini kita berada di Jawa Tengah, tepatnya ada di Kota Cilacap dan ada di titik satu tempat sejarah mitos misteri. Ada benteng pendem peninggalan zaman Belanda dahulu kala. Dan sejarahnya, mitosnya kita akan ungkap, kita akan telusuri, dan kita akan memasuki ke sana dan lebih jelas, lebih tepat merasakan sensasi mistis ataupun mitos yang berada di sana. Kita akan tuju ke titik lokasi. Yuk, kita ikut. Sahabat Melati Ratu, kita sudah berada di titik pusat, yaitu di benteng pendem, dan kita ada di depan ruang amunisi, dan kita ditemani dengan Bapak narasumber, dan kita tanyakan sedikit secara cerita dari asal muasal tahun berapa didirikan dengan benteng pendem ini ya Pak ya di sini. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Bapak dan Trisno. Saya karyawan di Benteng Pendem juga, dan selaku ini pemandu Ya di sini untuk Benteng Pendem. Mungkin udah banyak cerita, udah banyak pengalaman untuk di Benteng Pendem ini Bapak ya di sini ya. Ada beberapa pertanyaan yang mau dipertanyakan sama Bunda, yaitu satu untuk sejarahnya, kedua dengan mistisnya, ketiga dengan mitosnya ya di sini. Untuk sejarahnya Pak, benteng ini memang dulunya sama orang-orang Belanda itu dipakai tempat apa sih khususnya benteng ini? Ya, oke. Benteng Pendem dibangun pada tahun 1861 oleh Belanda. Dijadikan sebagai benteng pertahanan. Untuk Belanda. Untuk Belanda. Jadi Belanda membuat benteng di sini sebagai pusat markas pertahanan. Di sini itu. Di Cilacap. Ya. Dan kenapa dinamakan Benteng Pendem? Karena pada awal ketemunya benteng ini terpendam rata oleh tanah, Bunda. Jadi seperti ngumpet mungkin ya, jadi tertutup sama tanah. Jadi disebut benteng pendem ya di sini. Dan ditemukan pada tahun 1979. Ditemukan kembali dari mulai tahun 1861, ketemu kembali tahun 1979. Setelah digali, baru ketemulah yang dinamakan Benteng Pendem. Kalau nama asli Benteng Pendem sendiri dalam bahasa Belandanya nih Bunda, Puspatrick of the Lantong de Cilacap. Nama Belandanya ya di sini Benteng Pendem itu sendiri. Puspatrick of the Lantong de Cilacap. Yang artinya adalah sebuah bangunan benteng yang menjorok ke arah laut yang berada di Cilacap. Berarti untuk diperuntukkan itu untuk tahanan-tahanan ada bangsa pribumi juga ya, bangsa kita ya. Ya. Banyak mungkin banyak juga karena suatu benteng pertahanan nanti dilengkapi dengan banyak yang kenapa? Karena dulu di Benteng Pendem ini banyak orang-orang pribumi yang dijadikan sebagai tahanan karena mereka tidak patuh terhadap perintah Belanda. Dan ada lagi Bunda, ini yang kalau mistisnya juga ada banyak perempuan pribumi yang didatangkan ke Benteng Pendem ini untuk dijadikan sebagai budak puas namanya para tentara. Begitu di sini, itu mistisnya ya di sini. Mungkin melekat di lokasi, ada aura-aura, terasa nanti akan ada terasa suara atau pendengaran atau rasa, itu pasti ada ya Pak ya di sini nanti. Dan untuk misterinya Pak, fenomena apa sih yang Bapak pernah terjadi, melihat atau mendengar atau merasakan di suatu lokasi Benteng Pendem? Ini yang sering terjadi ini perempuan menangis. Ya, di sini ini. Dan perempuan menangis nanti di terowongan. Di terowongan. Ya, karena di terowongan tersebut adalah tempat pusat aktivitasnya para tentara Belanda. Di situ ada ruang eksekusi, ada ruang interogasi, ada penjara bawah tanah, bahkan ada ruangan-ruangan yang lain. Lengkap sekali ya di sini dengan Benteng Pendem ini. Jadi ruangan-ruangan tersebut itu dikhususkan untuk beberapa
seperti fasilitas dia ya di sini ya. Coba kita akan ke dalam melihat-lihat, yaitu untuk ke lorong ataupun ke ruang amunisi ataupun ke ruang penjara. Yuk kita ikuti, yuk Pak. Ini harus dibuka Pak. Ini ya Pak, dikit dulu ya. Ini ruang amunisi. Ini ruang amunisi ya. Ya, ini tempat untuk menaruh senjata. Bukan, peluru. Peluru, Ya. peluru ya, di sini. Mungkin bisa masuk ke dalam. Kita lihat ruangannya. Ya. Ya, ini besi-besi ini juga masih utuh dan gunanya untuk menaruh amunisi-amunisi yang ada di sini. Di sini. Ya. Dan ini juga ruang amunisi ini dilengkapi dengan gardu pandang. Di Gardu sini. pandang, iya. Jadi ini kita bisa naik ke sana. Oh begitu. Ya. Bisa ke atas Bisa ya, ke atas. betul. Langsung ke tempat gardu pandang menyambung dengan gudang senjata, ruang senjata. Di sini ini. Iya. Ini kita lihat masih asli, belum pernah dibongkar dari tahun 1861. Ya. Jadi tempatnya itu seperti apa ya? Kecil tetapi apa ya? Ya. Ya tertutup gitu ya. Dan Di sini. ya, Jadi makanya disebut pendem itu ya, seperti inilah ya. gitu kan, Jadi gini, ngumpet di bawah tanah. namanya bangunan sejarah itu tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Ya. Karena dalam undang-undang di Dinas Purbakala begitu adanya. Ya. Jadi harus utuh. Jadi Harus ya harus sesuai pas gitu ya. Ya, kita Ya. kembali ke Ya. gudang senjata. Yaitu Ini ruang penjaranya. ada di Ya. sini mungkin ya, Ya. kita. Jadi di dalam satu ruangan penjara ini, satu ruangan ada 3 kamar penjara. Ada 3 kamar. Ya. Jadi kalau kita ini lihat, ini Satu. ini ventilasi juga. Ini ventilasi ya. Ventilasi. Ini ventilasi. Jadi ada ruangannya ada di dalam. Sebesar ini. Ya, ini ada. Ini untuk berapa banyak itu maksudnya ya Pak? Cek ya. Saya kita nggak bisa ke bawah ya, cek sekali ya di sini. Ini di sini satu ruangan, ada ruangan yang lain ada 3 ruangan. Di situ ya. Banyak orang-orang di kita bicarakan di sana, perintahkan para tahanan yang berada di dalam sana itu dibiarkan sampai meninggal, sampai mati. Bahkan ada yang menjadi kanibal, Ya. memakan teman sendiri untuk mencari, karena mereka tidak dikasih makan. Begitu. Basah. Padahal ini dapur hujan ya banyak kenapa basah? Karena air hujan masuk ke dalam sini. Oh begitu ya. Ini gudang senjata juga fungsinya juga untuk dijadikan sebagai gardu pandang. Di sini Ya, jadi gardu pandang ini tentara Belanda bisa naik ke yang atas masuk ke ya. atas sana untuk melihat situasi kondisi yang ada di laut. Ya. Ini masih asli ruangannya. Berair ya di Iya. sini ya. Sayang kalau hujan deras airnya masuk. Ini sumur tua. Ini sumur Ya. dulunya bekas apa Pak? Dipakai untuk dulu seperti Tua peninggalan Belanda. masih berair ya Pak ya? Masih. Airnya kalau di Cilacap walaupun dekat dengan pantai, airnya tawar. Airnya tawar. Itu hebatnya Cilacap, punya
ada istimewanya itu yang kita bikin sumur dekat pantai antara jarak 5 meter bersampingan ya, gitu ya dengan laut. Airnya tawar. Airnya tawar. Jadi ada keajaiban. Jadi untuk daerah Cilacap yaitu berdampingan, berdekatan dengan laut, tetapi kita buat sumur dengan beberapa meter jarak dari laut itu, tetapi air itu tawar rasanya. Itulah keajaiban kota Cilacap. Ya, kita lanjut lagi. Ini ada salah satu terowongan yang tembus ke pantai. Begitu. Iya. Terowongan ini. Iya. Ya. Kita sudah sampai ke terowongan yang disebut dengan mistisnya, yaitu sering terdengar cerita suara menangis perempuan di sini di terowongan Benteng Kuda. Ya. Gila, ya. Rasa kakak. Ini yang namanya terowongan tidak ya. Itu Ini yang namanya terowongan. Terowongan ini dipakai oleh Belanda sebagai pusat perpajakan. ini. Jadi namanya terowongan. Ya. Oh, ada. Jadi ini kalau kita lurus ke sebelah kanan, Ya. ini juga ada ruangan penjara bawah tanah. Ini Di sebelah kiri itu tempat eksekusi. di sebelah kirinya ya. Tempat eksekusi dan ada ruang interogasi. Jadi mungkin setelah pemirsa ini juga sudah merasakan itu ya. Sini awalnya besar. Ini jadi ini ikonnya Ya. Sebenarnya kalau kita beristirahat ada sulit gitu ya di sini. Cuma banyak pemandangan yang berhubungan dengan anak muda di sini. Yang bapak bilang inilah ada dengan Benteng Pendem Cilacap. Bahwasannya di sini yang ternyata muda banyak sesuatu hal yang terjadi. Ya, ada kekerasan fisik yang terlihat di sini sama muda. Ada yang juga di sini ada ini memang menangis yang rasa disebut fenomena hal yang menjadi menangis itu memang benar. Karena di sini banyak bekas lupa yang dilihat sama muda. ada apa di sini? Ada perempuan. Ada siapa? Ada siapa? Biar pemirsa tahu itu ada apa. Assalamualaikum. Ini dengan siapa? Dengan siapa ya? Halo. Assalamualaikum. Datangnya dari mana? Ini cerita apa? Apa yang bisa kita tarik sini Pak, tarik sini, sini bilangnya gini. Ya sini naik. Ayo kita ngobrol di luar ya. Kita ngobrol di luar. Ayo. Ayo. Kita ngobrol di luar biar lebih nyaman lagi. Ayo. Tahan Pak, Ya. udah tahan masih datang. Udah masih juga ya. Ada banyak pembicaraan ya. Halo. Ada perempuan yang lagi jalan rambutnya. Ya. Ada yang tua. Ya. So. Itu. Jadi. Oh, dibukain.
sekali banyak yang sering melihat demikian. Ya, itu memang di sini tempatnya, tempat pusat aktivitas para tentara Belanda, yaitu tempat eksekusi, tempat dan yang lain-lainnya. Jadi perempuan-perempuan pribumi yang didatangkan ke sini biasanya langsung dieksekusi karena mereka sudah tidak dipakai. Itu cerita dari saya. Setelah banyak penglihatan ya, banyak sosok bukan 10-20 orang, tetapi banyak sekali di dalam barisan penglihatan Bunda. Ada hal-hal yang memang dilakukan sangat kejam. Ada yang menjambak rambutnya, ada yang memukul, ada yang menendang pakai sepatu tinggi hitam itu. Ada yang juga di sini ini seperti merepet-repeti membuka bajunya di sini. Jadi ada beberapa hal kejadian ataupun juga penglihatan dengan indera keenam Bunda di dalam ini memang mistisnya sangat kuat. Kalaupun ada orang yang memang berani ataupun memang yang bisa tahan lama masuk ke dalam itu sangat kuat kespiritualannya, karena dengan penglihatan yang tidak kuat itu dengan penglihatan aja, penglihatan nggak kuat itu aja, dengan apa yang terjadi itu ada sifatnya. Yang dari dia mengumpul apa adanya, karena di sini adalah tempat penyiksaan terakhir Di sini ini. Jadi setelah mereka sudah tidak dipakai, kayak para tahanannya, mereka tidak dipakai tenaganya langsung ya. Perempuan-perempuan yang dijadikan sebagai budak pembuatan, mereka kalau sudah tidak bisa dipakai langsung ya. Dieksekusi. Yang tadi mungkin sudah lihat Ya, berarti penyiksaan ataupun dengan kebumisan dengan kekuasaan Belanda dulu di sini terlihat memang bukan terlihat lagi ya, memang jelas nyata, yaitu sangat kejam. Itu aja, tidak ada berpikir kemanusiaan sama sekali, apalagi terhadap orang-orang di bumi yang dilihat sama Bunda berhenti menangis, memohon minta maaf ataupun meminta dengan pertolongan, dia tidak publis. Yang dilihat dengan mata Bunda barusan di situ malah yang ada terus dipukuli. Itu saja. Ya, kita untuk lanjut ke dalam ruangannya Pak. Nanti kita ke pintu gerbang hasilnya. Ya. Nah, tadi belum ada jawaban dari Bapak bahwasannya, kok kenapa sih berair? Air itu dari mana sih? Iya. Nah, dari mana sih sebenarnya? Ya. Ini untuk menjawab pertanyaan Bunda, kenapa selalu di sini ada air? Oke, Ya. sudah saya katakan. Karena di dalam terowongan tersebut itu ada terowongan bawah tanah Ya, yang sampai tembus ke pantai. begitu. Iya. Kenapa? Gunanya untuk dijadikan sebagai aksesnya mata-mata atau telik sandi. Jadi tentara Belanda menaruh telik sandi itu melalui lewatnya terowongan bawah tanah sampai tembus ke Sampai pantai. tembus ke pantai. Ya. Jadi kalau terjadi air pasang di laut Lembab. sana, terjadi air pasang, airnya masuk ke benteng sini. Oh gitu. Ya. Kalau dulu antara benteng dan lautan itu lebih rendah lautan. Jadi benteng di dibanding atas. daratan. Betul. Dulu ini benteng ini di atas Bunda. Begitu. Ya, kita ke Ya. pintu gerbang. Ya, ini pintu gerbang aslinya benteng Pendem. Ya. Ini, jadi bangunan-bangunan yang di sini, bangunan satu dengan bangunan yang lainnya itu beda tahun. Beda tahun. Ya, kalau pintu gerbang dan benteng pertahanan ini Ya. dibangun pada tahun 1873, lebih awal. Dan dulu pintu ini menggunakan pintu lamdor. Ini ada ya di sini tertutup mungkin. Ya, jadi gini, yang saya maksud pintu lamdor itu adalah kalau diturunkan menjadi jembatan, Turun, ya.
diangkat menjadi pintu. Ya. Ya, betul. Itu namanya pintu. Jadi pintu utama dulunya itu benteng penem yaitu adalah ini. Ya, Itu. betul. Dan parit atau sungai kecil ini emang dibikin oleh Belanda untuk mengantisipasi serangan-serangan musuh yang arahnya dari laut. Apabila tentara Belanda terdesak oleh musuh, mereka langsung masuk ke dalam sini dan sementara si musuh itu tertahan oleh parit ini. Iya betul. Jadi nggak bisa hilang ya di sini ya. Yuk, kita untuk ke mana Pak? Kalau untuk lorong bawah tanah itu di mana Pak? Ada di sebelah sana. Kita lewat sini lagi ya. Ya, kita ada di lorong bawah tanah, yaitu untuk menuju ke Pantai Cilacap. Kita tembus melalui lorong bawah tanah ini di sini. Cuma ini berair ya. Ya. Ini Ya Pak. Ini terowongan ini Bunda. Ya. Ini kalau ke sebelah kiri, Ya. ini ada Tembus tembus sampai ke pantai. ke pantai. Ya. Ini tadi kita dari depan sana. Ya, ke kanan ya. Nah, ya, belok kiri ini langsung ke kiri ke sana. Di salah satu ruangan Ya. itu ada ruangan atau terowongan yang sampai tembus ke pantai. Jadi ada berapa ratus meter kira-kira Pak itu mau nembus ke pantainya? Ada sekitar 200-an lebih. 200 meteran ya di sini ya. Ya. Kenapa? Makanya di sini sering terjadi banjir. Ya. Karena terowongannya sudah tidak dipakai atau sudah rusak. Jadi saat air pasang, Ya. air dari laut ini sampai masuk ke dalam sini. Nah, Hawa mistis memang terasa juga di sini. Masih berasa di sini. Ada terlihat yang barusan sama Bunda, yaitu ada seorang apa ya, seperti kepala itu seorang kepala Belanda ya di sini ya, menir atau apa ya, nggak tahu lah ya di sini ya, karena seperti rambutnya itu ikal pirang di sini, tetapi memakai topinya seperti begitu. Di sini ini tegap tinggi, di situ lagi jalan-jalan seperti lagi jalannya seperti apa itu yang barusan dilihat sama Bunda. Cuma memang di sini kebanyakannya yang dilihat sama Bunda yaitu orang Belanda. Yaitu ada noninya pun juga yang terlihat sama Bunda di sini, dan hanya satu yang terlihat sama Bunda barusan juga masih ada sih sebenarnya penglihatan Bunda di sini ya. Ada seorang perempuan yang berdarah Belanda di sini, tetapi memakai ciri-ciri dengan pakaian itu seperti berumpak-umpak gitu, gimana sih ya, seperti baju pengantin tapi bukan gitu ya, seperti itu. Gitu. Jadi seperti si ininya tuh seperti kayak diikat gitu ya di sini, ini rambutnya itu seperti diikat di sini. Ada juga yang terlihat terlintas barusan sama Bunda di sini. Dan sisi mistis, wow, sangat lumayan besar terasa. Itu aja. Yuk kita khusus untuk ke tempat lain lagi. Ya, kita sudah berada di titik pusat yang tadi dibilang bahwa kedua kalinya Belanda setelah meninggalkan lokasi ini, yaitu ada bangsa Jepang meninggali dengan tempat ini, berkuasa di sini, tetapi tidak lama katanya di sini. Dan titik yang dituju Jepang itu dulunya memang ada peninggalan ya kayak di sini ya, yaitu ada lorong di bawah tanah, tetapi memang mungkin entah buat apa, yang jelasnya nanti kita akan tanyakan Bapak narasumber dulu. Ya, Ya Pak. betul. Setelah Belanda meninggalkan benteng ini, Ya. masuklah Jepang. Jepang ikut menguasai kawasan benteng Pendem ini. Dengan salah satu Jepang membuat bunker. Ini namanya bunker ya. Ya. Bunker adalah pusat pertahanan terakhir, Bunda. Ya. Jadi apabila tentara Jepang terdesak oleh musuh, terserang oleh musuh, Ya. mereka langsung masuk ke dalam sana. Di sini. Di dalam sana itu ada ruangan. Di dalam ini ya. Ya, ini ruangan. Jadi di dalam ini ruangan selebar ini, yang cukup lebar lah. Kenapa saya bisa katakan ini bangunan Jepang? Karena Jepang bangunannya lebih modern dibanding Belanda. Kita sudah pakai ada besi cor. Ya. Ini besi cornya. Jadi kalau Belanda hanya bata, kalau Jepang sudah menggunakan bangunan modern, bahan-bahannya Ya. modern.
sayangnya kita tidak bisa masuk ke dalam sana. Karena penuh air ya. Kalau dulu waktu saya kecil, mainnya tempat saya di sini Bunda. Ya, mistis tetap memang ada di sini, ya berasa. Tapi Dan ke bawah lorong juga mungkin ada juga. tidak sekuat Belanda. Ya, Kalau seperti yang Jepang tadi itu aja. hanya segelintir pada saat Ya. itu, tidak sebanyak seperti Belanda di sini. Ya, begitu. Ya, untuk sahabat Melati, untuk semuanya terima kasih yang sudah menyaksikan dengan YouTube Melati Ratu, yang sudah like, subscribe, komen, dan terima kasih juga untuk semua pemandu dan semua yang ikut membantu dengan prosesi, yaitu untuk pembuatan video ini. Salam Rahayu, salam sejahtera untuk semuanya. Salam mistis.